Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nats yang kita baca pada pagi hari ini menceritakan bagaimana ada 10 orang kusta yang pada waktu itu ingin menghampiri Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian lama, penyakit kusta atau mungkin kita kenal lepra ya di Indonesia adalah penyakit yang dianggap penyakit ini kutukan ya. Orang kusta yang menderita pada waktu itu penderitaannya itu bukan hanya secara fisik aja ya, tetapi dia mengalami penderitaan yang sangat hebat ya. Karena apa? Karena penyakit itu seringkali lambat laun itu merusak tubuh mereka. Selain itu, mereka juga dibuang oleh keluarganya, dipinggirkan dari masyarakat. Mereka tidak boleh mendekati orang sehat ya, seperti semacam diisolasi gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan lebih parahnya kadang mereka itu dianggap sudah mati. Itulah kenapa di dalam kitab Imamat pasal 13 ayat 44 sampai 45 dikatakan, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik ya, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Menyedihkan sekali bagaimana seseorang yang mengalami kusta ya, selain dia fisiknya juga mengalami kesakitan, dia juga mengalami penderitaan. Bahkan kalau lewat dia harus bilang najis, 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 supaya orang-orang yang bertemu dengan orang kusta ini harus minggir. Begitu menderitanya orang kusta itu. Sehingga kalau kita melihat di dalam nats yang kita baca tadi, 10 orang kusta tadi sepertinya ingin meminta sesuatu ya, ingin meminta belas kasihan. Maka ketika Yesus lewat di situ, waktu itu di desa antara Galilea dan Samaria, mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, mereka hanya minta dikasihani, nggak muluk-muluk, nggak ingin ini itu ya. Mereka hanya minta dikasihani. Karena apa? Penderitaannya yang dalam, penderitaannya yang sangat menyakitkan bagi si kusta ini. Dan di dalam bacaan ini ya, kita melihat lalu ia memandang mereka dan berkata ya, "Pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam lah." Kenapa bicara seperti itu? Padahal Yesus nggak ngapa-ngapain ya. Cuman Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Puji nama Tuhan ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta pada waktu itu ketika dinyatakan tahir atau dinyatakan sembuh harus ada tanda dari imam. Atau mungkin seperti kita ya, kalau kita misalnya positif COVID ya, untuk tahunya ya harus ada bukti ya, tes yang menyatakan negatif. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ke-10 orang kusta tadi ya, di dalam perjalanannya ya, ketika mereka menghadap iman, mereka dinyatakan tahir, mereka dinyatakan sembuh. Nah, ada hal yang menarik di sini yang kita baca. Di ayat yang ke-15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bapak, Ibu, ya, dikatakan di sini yang disembuhkan ada berapa? 10 orang yang disembuhkan dari kustanya, ditahirkan dari kustanya. Tetapi kita melihat bahwa ke-9-nya ya, 9 orang diantaranya itu mereka senang. Lalu apa? Mereka menemui keluarganya ya.
Mereka memulihkan relasinya bersama keluarganya. Mereka memulihkan relasinya bersama apa? Mungkin teman-temannya, mungkin masyarakat di sekitar situ. Tetapi di sini dikatakan satu orang, dan orang itu adalah orang Samaria, ya. Dia ingin apa? Memulihkan dahulu relasinya dengan Tuhan. Sehingga di ayat 16 dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, waktu mereka masih kusta, mereka itu jauh-jauh. Mereka berteriak, ya, Guru, ya, kasihanilah kami, dengan jarak yang jauh. Tetapi begitu disembuhkan, ya, orang Samaria yang satu orang kusta ini apa? Dia mulai rindu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dia ingin rindu apa? Memulihkan relasinya dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Datang, tersungkur, dan di situ dikatakan mengucap syukur. Luar biasa sekali. Betapa senangnya ya jika hal yang kita inginkan menjadi kenyataan, ya. 10 orang kusta tadi dinyatakan tahir, dinyatakan sembuh, ya. Tapi 9 orang yang lainnya melupakan siapa yang memberikan kesembuhan. Sementara hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk apa? Untuk bersyukur, untuk memuliakan Dia, untuk tersungkur. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukti syukur yang dinyatakan oleh 1 orang yang dipulihkan, disembuhkan itu begitu luar biasa sekali. Kita melihat hanya 1 orang. Dan biarlah 1 orang Samaria yang ditahirkan oleh Tuhan Yesus juga apa? Menjadi teladan bagi kita. Ketika kita sudah mendapat berkat, ketika kita sudah mendapat kesehatan, ketika kita sudah mendapat keselamatan, dan bahkan ketika kita dipelihara kehidupan kita, ya, bukan hanya kita hanya beriman, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan saja, tetapi kita harus menunjukkan bukti syukur kita, ya. Kita bersyukur, kita memuliakan nama Tuhan, karena Dialah Allah yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apakah hari ini kita sudah bersyukur? Apakah hari ini kita sudah memuliakan nama Tuhan? Dan ketika ada pertanyaan, lalu ke-9 orang yang lain itu kemana? Nah, apakah kita ada di antara 9 orang itu? Atau kita 1 orang Samaria yang datang kepada Tuhan Yesus dan bersyukur, sujud, memuliakan nama Tuhan Yesus? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.